Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Irul Banteng Liar. Oke teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe di tayangan saya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, di sini saya mau memperlihatkan bagaimana cara membuat sebuah miniatur rampak barong devil. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Di sini saya membuat sketsa seperti ini, lalu saya ukir menggunakan pisau ya teman-teman. Di sini saya ukir mengikuti sebuah pola yang sudah saya gambar, lalu saya lanjut membentuknya seperti ini. Setelah saya ratakan seperti ini, saya lanjutkan lagi untuk membuat sketsa di bagian hidung dan mata ya teman-teman. Kita kasih garis tengah seperti ini di bagian hidung, di bagian alis saya bentuk seperti ini. Saya coret di bagian bibirnya seperti ini, hanya buat sketsa ya teman-teman. Lalu saya ukir memakai tata ukir ya teman-teman. Setelah itu saya serut seperti ini. Kalau sudah terbentuk di bagian pipi dan hidung, saya lakukan lagi di bagian hidung, membuat polanya seperti ini. Lalu saya lanjutkan lagi mengukirnya di bagian hidung seperti ini. Saya tekan-tekan, kalau sudah terbentuk seperti ini saya lakukan kembali. Saya mencoret di bagian kumis ya teman-teman. Dan beginilah cara saya membuat bakalan sebuah miniatur rampak barong devil ya teman-teman. Di bagian ini saya membuat sebuah bakalannya seperti ini. Semoga tayangan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar di rumah ya teman-teman. Baik, di sini saya lakukan pencoretan di bagian pipi untuk membuat siripnya ya teman-teman. Lalu saya ukir seperti ini, pelan-pelan saya ukir. Kalau sudah terbentuk seperti ini saya rapikan biar kelihatan lebih garang ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan lagi di bagian alis. Saya buat pola awalnya, lalu saya ukir seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini saya coret kembali di bagian tengah untuk membuat sebuah sirip di bagian bibir ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini terbentuk pola di bagian bibirnya, saya lanjutkan lagi penyerutan membentuk sebuah area bibir. Setelah pembentukan bibir kali ini, kalau sudah selesai saya lakukan untuk membuat pola di bagian belakang bawah ya teman-teman. Di area bawah kita bentuk pola menyesuaikan di bagian atasnya tadi seperti ini. Setelah selesai membuat pola, kita coret yang kita akan kupas seperti ini. Setelah kita bentuk seperti ini, di bagian ini saya membentuknya pakai pisau ya teman-teman, karena medianya yang agak besar seperti ini. Kalau sudah selesai saya lakukan pencoretan seperti ini. Saya buat sketsa di bagian sirip bawah. Untuk di bagian bibir saya sketsa seperti ini ya teman-teman. Di area bawah kita lanjutkan lagi penyerutan di bagian bawah seperti ini sampai terbentuk.
Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita sesuaikan lagi, kita lakukan lagi membuat sketsa di bagian sirip bawah dan belakang ya teman-teman. Setelah terbuat pola sisik seperti ini, langkah selanjutnya kita serut seperti ini untuk membentuk siripnya di bagian bawah dan di bagian belakangnya. Di sini saya menggunakan tata keluntung ya teman-teman. Jadi kalau memakai tata keluntung itu membentuknya itu bisa lebih leluasa. Di bagian sirip saya lakukan seperti ini. Setelah selesai memahat di bagian sirip, kita usahakan bisa rapi seperti ini ya teman-teman. Lalu saya membuat pola di bagian sirip bawah seperti ini, pelan-pelan sambil kita atur posisi ya teman-teman sebelum membuat pahatan. Di sini saya pahat seperti ini. Metodenya saya serut ya teman-teman. Setelah proses penyerutan ini, kalau sudah rapi, kita rapikan seperti ini. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, kita lanjutkan lagi ya teman-teman untuk tahap pembuatan gigi. Dan di sini untuk cara membuat bakalannya seperti ini ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum memasang sebuah tanduk, kita lakukan bersih-bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bersihkan seperti ini biar tempatnya bersih. Baik, kita lanjutkan lagi di bagian ini untuk pemasangan gigi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pen 3 dimensi ya teman-teman. Mengapa saya memakai pen 3 dimensi? Karena bahannya terbuat dari plastik dan tampilannya itu seperti gigi asli ya teman-teman. Beginilah cara saya melakukannya, membuat sebuah giginya. Bagi teman-teman yang penasaran, simak cara membuat giginya ini ya teman-teman. Seperti ini saya lakukan pelan-pelan di bagian atasnya untuk membuat siung gigi yang kecil-kecil itu. Di bagian bawah saya lanjutkan membuat taring seperti ini. Saya lanjutkan bikin gigi yang kecil-kecil. Memang di sini agak rumit ya teman-teman. Di sini saya perjelas bagaimana cara membuatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya buka di bagian mulutnya. Kita lakukan penyemplongan ya teman-teman. Di bagian bibirnya ini saya bikin pola seperti ini, layaknya sebuah miniatur rampak barong devil yang besar ya teman-teman. Di sini proses penyerutan saya memakai tata keluntung seperti ini. Saya lakukan secara perlahan. Setelah proses penyerutan di bagian depan, saya lakukan proses penyerutan di bagian belakang seperti ini. Lalu saya rapikan. Kalau sudah rapi, saya lanjutkan lagi di bagian yang atas ya teman-teman. Seperti biasa saya lakukan pencoretan, membuat pola seperti ini. Setelah itu saya lanjutkan menyerut buat cemplong ya ini teman-teman.
Oke teman-teman, semoga tayangan ini sangat menginspirasi bagi teman-teman yang ingin mencobanya di rumah. Setelah saya cemplung seperti ini, saya lakukan pembersihan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah selesai pemasangan gigi, kita lanjutkan bagaimana cara membuat bagian tanduknya ya teman-teman. Di sini saya memakai sebuah busa hati ya teman-teman. Untuk membuat tanduknya, saya lakukan pembentukan memakai gunting seperti ini. Kita sesuaikan. Lalu di sini saya menggunakan korek api untuk membentuknya. Kalau sudah seperti ini, saya sesuaikan, lalu saya gunting lagi. Kalau sudah sesuai, kita lem. Setelah kita lem memakai lem G ya teman-teman, kita pasang seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian sebelahnya. Saya prosesnya memakai gunting seperti ini, pelan-pelan. Lalu saya memakai korek api untuk membentuknya. Lalu saya tekan-tekan seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita lem, kita pasang ya teman-teman. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, saya lanjutkan lagi memasang tanduknya di bagian depan ya teman-teman. Sini tanduknya itu seperti naga, karena di sini membuat sebuah tampak barong devil. Memang tampilannya seperti naga, saya mencoba membuatnya seperti naga ya teman-teman tanduknya. Saya proses pemasangan. Setelah itu saya lanjutkan membuat lagi. Saya gunting seperti ini. Setelah itu saya memakai korek api. Setelah itu saya pasang seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian hidung saya membuatnya seperti ini. Di bagian tanduk di bagian hidung saya lem, lalu saya pasang seperti ini ya teman-teman. Di bagian depan saya pakai tanduknya 2 ya teman-teman. Saya percepat seperti ini. Setelah selesai, di bagian tengah saya kasih tanduk seperti ini. Saya lanjutkan lagi proses membuat sirip di bagian hidung sebelah kanan dan kiri ya teman-teman. Mengapa di sini saya memakai spons api? Karena medianya yang kecil. Nantinya kalau diukir itu bisa kelihatan detail. Di sini saya mengukirnya memakai solder ya teman-teman. Saya ukir seperti ini. Saya bentuk seperti sirip yang aslinya. Di bagian tanduk saya kasih guratan seperti ini, layaknya tanduk beneran. Inilah cara saya membuat sebuah tanduknya. Oke, setelah kita beres di bagian tanduk, kita lanjutkan lagi untuk mengecat di tampak barong devil ini ya teman-teman. Awalnya saya blok seperti ini memakai warna hitam. Setelah rata seperti ini, saya lanjutkan di bagian mulutnya memakai warna putih ya teman-teman, biar nanti kalau di warna merah tampilannya bisa kelihatan lebih tajam. Di bagian mata, di bagian bibir saya kasih warna putih. Dan setelah kering seperti ini, saya lanjutkan lagi pewarnaan di bagian bawahnya.
Lalu saya lanjutkan lagi mewarnai memakai warna merah ya teman-teman. Sebelum pendegradasian warna di bagian atasnya, bagian mulut saya selesaikan seperti ini. Kita cat memakai warna merah di bagian bibirnya, bagian gusi, kita ratakan seperti ini. Di sini saya melukisnya memakai kuas ya teman-teman. Di bagian mata saya dasari warna putih, lalu saya kasih warna kuning. Di bagian sirip saya memakai warna hijau seperti ini. Setelah warna hijau tua, saya degradasi memakai warna putih ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Lalu saya lanjutkan lagi di bagian pipi. Saya degradasi warna pink ya teman-teman, agak keungu-unguan. Saya degradasi warna pink sama warna putih ya teman-teman. Seperti ini. Di bagian alis saya dasari warna putih seperti ini. Lalu saya kasih ornamen di bagian bawah mata warna biru dan warna putih ya teman-teman. Kita serasikan seperti ini. Lalu saya lanjutkan lagi mencoret di bagian bawahnya memakai warna ungu. Di bagian kumis saya memakai warna kuning, saya degradasi warna merah ya teman-teman. Jadi tampilannya warna oranye. Di bagian sirip bibir saya memakai warna pink seperti di bagian warna pipi. Di bagian sirip ini saya lakukan lagi memakai warna hijau, sirip atas dan sirip belakang ya teman-teman. Lalu degradasi warna memakai warna putih. Di bagian bawah saya lanjutkan lagi memakai warna pink seperti ini. Setelah selesai saya lanjutkan lagi di bagian mata. Awalnya saya coret warna merah seperti ini, lalu di area pelipis saya kasih warna hitam, kornea warna hitam, jadi tampilannya lebih garang ya teman-teman. Oke, setelah selesai di bagian mata, tidak lupa saya lanjutkan di bagian gigi seperti ini ya teman-teman, biar tampilannya gigi itu lebih kelihatan garang ya teman-teman. Saya coret seperti ini secara pelan-pelan memakai kuas yang kecil ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian tanduk saya degradasi warna seperti ini. Nah, di bagian pengecetan rampak barong devil ini seperti ini caranya. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana cara membuat sebuah jamang ya teman-teman. Baik, di sini saya menggunakan sebuah mika ya teman-teman untuk membuat sebuah jamang miniatur devil ini. Kita tarik garis seperti ini, kita buat pola, nanti buat penyemplung ya teman-teman biar sesuai. Setelah kasih garis tengah kita coret di area lengkungannya ini, sudah kita bagi seperti ini ya teman-teman. Lalu saya lanjutkan lagi mendasari memakai warna putih sebelum kita lanjutkan membuat ornamen. Setelah kering nanti di bagian warna putih ini saya lanjutkan lagi memakai warna ungu ya teman-teman. Saya buat pola seperti ini terlebih dahulu,
Oh ya, di sini saya langsung menggunakan warna ya teman-teman. Jadi sketsanya itu saya tidak memakai warna hitam terlebih dahulu. Jadi saya lukis seperti ini karena metode saya ini sangat cepat ya teman-teman. Langkahnya saya buat seperti ini. Kita lanjut membuat ornamen di bagian cabang seperti ini, lalu kita degradasi sebelum kita lanjut di bagian pencoretan. Di bagian ornamen ini kita blok warna biru, cuman buat bayangan aja ya teman-teman, ini warna birunya. Setelah selesai memakai warna biru, saya degradasi warna seperti ini. Di sini campurannya warna pink sama warna abu-abu ya teman-teman. Jadinya warnanya keungu-unguan gitu. Setelah membuat ornamen seperti ini, saya lanjutkan lagi mencoret memakai warna hitam ya teman-teman, seperti ini, biar tampilannya kelihatan lebih bagus ya teman-teman. Saya coret seperti ini menggunakan kuas. Setelah semua tercoret seperti ini, nantinya kita warna sesuai dengan miniatur barong devil ya teman-teman. Dan saya lanjut pendegradasian warna hijau, warna emas, warna merah seperti ini. Baik teman-teman, jika ada kekurangan di tayangan saya, mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar bagaimana cara membuat sebuah miniatur rampak barong ya teman-teman. Oke, di bagian camang seperti inilah cara saya membuatnya. Setelah selesai membuat camang ini, kalau sudah kering, kita lakukan pemotongan seperti ini ya teman-teman. Kita pasang sesuai sketsa yang tadi, kita gunting seperti ini, ikuti polanya. Jadi setelah menggunting seperti ini, nantinya saya lakukan pemasangan sebuah camang seperti ini. Kita masukkan seperti ini, lalu kita lem ya teman-teman, pakai lem G, lalu kita pasang seperti ini, sesuaikan sama engselnya. Setelah itu saya nggak lupa lagi ya, ini saya kasih rambut ya teman-teman, seperti rampak barong yang besar ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman, cara membuat sebuah miniatur rampak barong devil kali ini. Semoga tayangan ke depan lebih baik dan sangat menghibur bagi kalian semua ya teman-teman. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat membuat sebuah karya selanjutnya ya teman-teman.
Baik, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.